Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Kita dapat merenungkan isi hati Tuhan, berdoa dan memuji Tuhan bersama dalam Bread of Life audio saat ini. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat-Nya saat ini juga. Tuhan Yesus mengasihi Anda dan siap memberkati Anda. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Buat kasih setia-Mu, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih. Mazmur 37 ayat 18, Tuhan mengetahui hari-hari orang yang saleh dan milik pusaka mereka akan tetap selama-lamanya. Saudara yang terkasih, untuk memiliki kehidupan saleh, ada hal yang harus kita kembangkan. Kita perlu mengupgrade diri setiap hari, sebab hidup saleh tidak terbentuk secara otomatis. Setelah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita tidak langsung menjadi orang saleh. Kesalehan terbentuk melalui sebuah proses day by day, hari demi hari. Kita harus mau dibentuk, kita mau diproses seperti tanah liat di tangan tukang periuk. Yeremia 18 ayat 4, apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Lalu apa saja yang perlu kita kembangkan? Saudara, Rasul Petrus mengatakan dalam 2 Petrus 1 ayat 5 hingga ayat yang ke-7, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Tetapi saudara, semua faktor yang menunjang kehidupan saleh tersebut tidak akan bertumbuh jika kita tidak mau terlibat secara aktif mengembangkannya. Ingat, hidup dalam kesalehan adalah hal yang sangat serius di hadapan Tuhan, saudara. Karena itu kita pun harus merespon dengan tindakan yang serius. Tidak ada istilah main-main. Ayub, meskipun mengalami penderitaan yang teramat berat, harta bendanya habis dan semua anaknya meninggal dunia, dia tetap berjuang untuk menjaga kesalehan hidupnya. Bahkan istrinya sampai berkata, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepada istrinya, engkau berbicara seperti perempuan gila.
Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Ayub 2 ayat 9 dan 10. Saudara, ketika sedang dihadapkan pada masalah, pada kesesakan, kesukaran, penderitaan, saat itulah kesalehan seseorang sedang diuji. Karena itu ingatlah, terhadap orang yang tetap kokoh, tetap kukuh dalam kesalehannya di segala situasi, maka Tuhan pasti akan menyatakan pembelaannya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Allah hari ini kembali menegaskan bagaimana kami perlu hidup saleh di dalam Tuhan. Benar Tuhan, kesalehan terbentuk melalui sebuah proses hari demi hari, bukan secara otomatis, bukan secara otomatis ketika kami terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, tetapi kami harus dengan sengaja mengembangkannya. Hari ini kami berterima kasih Tuhan Yesus karena peluang, kesempatan yang Tuhan beri bagi kami untuk dibentuk oleh Tuhan, untuk dijadikan sebagai bejana yang bermanfaat, bejana yang dapat dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya kalau Ayub saja pembelaan Tuhan selalu terjadi. Tantangan, cabaran hidup yang dia alami tidak mudah, tetapi dia dapat melewatinya karena dia menjaga hidup di hadapan Tuhan. Kami pun percaya, jika kami menjaga kehidupan kami di dalam Tuhan, maka Tuhan pasti akan menyatakan pembelaan Tuhan atas setiap pendengar Bread of Life audio saat ini. Terima kasih Bapa di surga, dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu. Ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan
Sentra Soru Bible Class Malaysia dan Indonesia segera dibuka untuk semester baru. Subjek atau mata kuliah yang akan diterima: Doktrin Allah, Hermeneutika, Kristologi, Pneumatologi, Homiletika, Eskatologi, Bibliologi, dan beberapa subjek atau mata kelas akan dilakukan secara online dengan menggunakan aplikasi Zoom. Untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran, sila hubungi 017 7923 798. Sekali lagi 017 7923 798. Jangan lewatkan kesempatan ini. Tuhan Yesus memberkati Anda.